Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film donghua series dari film Throne of Steel untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Throne of Steel. Di episode sebelumnya, Hao Chen dan Hao Yu diserang oleh Raja Skeleton dan penyihir mayat hidup. Di saat Hao Chen terluka parah oleh serangan Raja Skeleton, tiba-tiba Hao Chen bangkit kembali dan menjadi sangat kuat. Dan kekuatan yang memasuki tubuh Hao Chen adalah kekuatan Hao Yu yang tak terduga yang menolongnya dan membuat Hao Chen mempunyai kekuatan kutukan surgawi. Hao Chen pun dengan mudah menyerang Raja Tengkorak tersebut dan membuatnya hancur. Tidak sampai di situ, Hao Chen juga menyerang ke arah penyihir mayat hidup yang akan menyerang Hao Yu. Hao Chen pun membunuh penyihir mayat hidup itu dengan pedangnya dan membuat terjatuh dan hancur tak tersisa. Di sisi lain dari Taman Rahasia Keabadian Dunia Bawah, di sana ada Raja Iblis Penyihir, dan ia adalah Raja Roh Kematian, penguasa dunia roh kematian. Ia ingin membangunkan kekasihnya yang sedang berkultivasi di sana. Ia memberi kabar kepadanya kalau Austin Graven telah kembali. Dan ia meminta kekasihnya untuk bangkit dan membunuh Austin Graven bersama. Raja Roh Kematian pun menggunakan api jiwanya untuk membangkitkannya. Tak lama kemudian, kekasihnya pun bangkit kembali. Dan ia adalah kesatria Retribution Roh Kematian. Ia juga membangkitkan Raja Naga Skeleton di sana. Karena sudah waktunya untuk memenuhi perjanjiannya, Raja Skeleton itu pun seketika bangkit. Ia berkata kalau sejak ribuan tahun yang lalu, ia adalah sayapnya. Mereka berdua pun menaiki Raja Naga Skeleton di sana. Dan langsung pergi untuk mencari Hao Yu dan tidak lain adalah Austin Graven dan akan memusnahkan kutukan surgawi. Kita kembali ke Hao Chen. Di saat penyihir itu mati, kekuatan kutukan surgawinya juga tiba-tiba hilang. Hao Chen juga tersadar kalau penyihir mayat hidup itu telah mati dan ia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia juga tahu kalau evolusi Hao Yu telah mencapai langkah terakhir. Namun, Hao Chen sangat terkejut di saat melihat ada Raja Naga Skeleton dan Raja Iblis Penyihir datang. Ia ingin membunuh Hao Yu yang sedang berevolusi dengan memanfaatkan kutukan surgawi. Seketika Raja Naga Skeleton pun menyerang Hao Yu dengan tekniknya. Hao Chen pun langsung melindungi Hao Yu dan menangkis serangannya dengan teknik pertahanan ilahinya. Namun Hao Chen sangat terkejut di saat dia melihat ada kesatria retribusi roh kematian menyerang Hao Yu dan membuatnya Hao Yu terluka. Untungnya Hao Yu berhasil berevolusi. Seketika Hao Yu pun mengcounter serangan Raja Naga Skeleton dan membuatnya terpental. Hao Chen pun sangat senang karena Hao Yu berhasil berevolusi. Tapi ia terjatuh karena kehabisan kekuatan jiwanya. Hao Yu langsung menolong Hao Chen dan memilih kabur dari sana dan pulang ke dunianya. Raja Iblis Penyihir dan yang lainnya pun tidak membiarkan Hao Yu dan Hao Chen pergi. Mereka langsung menyerangnya dengan kekuatannya masing-masing. Untungnya Hao Yu langsung membuka portal tepat waktu dan langsung kembali ke dunia manusia. Raja Roh Penyihir pun sangat kesal karena Hao Yu berhasil melarikan diri. Kesatria Roh Kematian tahu kalau Hao Yu sudah berhasil membangkitkan kepala yang ketiganya. Dan takutnya kurang dari 100 tahun, momok berkepala 9 yang asli akan muncul kembali. Raja Iblis pun meminta kekasihnya untuk mengejar Hao Yu. Ia juga menjelaskan sebagai Raja Penyihir Iblis, Raja Iblis tidak bisa melintasi dimensi untuk menemukannya. Raja Penyihir juga kesal kepada kekasihnya kenapa tidak bisa membunuh Hao Yu yang baru berkepala 3. Lalu kekasihnya berkata, setiap berevolusi, Hao Yu pasti akan kembali ke ruang di mana ia dilahirkan. Dan hanya menunggu waktu dan kesempatan berikutnya. Mereka pun akan membangunkan raja-raja mayat hidup di dunianya. Kita kembali ke Hao Chen. Di sana Hao Chen dan Hao Yu sedang menuju ke dunia manusia melalui portal. Ia bertanya kepada Hao Yu apa yang sebenarnya terjadi dengan Raja Skeleton dan penyihir mayat hidup. Hao Yu berkata kalau mereka sudah mati dan semuanya sudah berakhir.
Tak lama kemudian, Hao Chen dan Hao Yu pun kembali ke dunia manusia. Nona Sai pun sangat senang mendengarnya. Di saat ia akan menyerang Hao Yu, guru Yehua pun mengatakan kalau itu adalah tunggangan Hao Chen. Dan Hao Yu sedang menyembuhkan Hao Chen. Guru Yehua tahu kalau Hao Yu ternyata telah berevolusi dari 2 kepala menjadi 3 kepala. Kekuatannya juga berubah dari tingkat 4 menjadi tingkat 6. Dan ia tidak mendengar ada binatang iblis seperti Hao Yu. Tak lama kemudian, Hao Chen pun tersadar dan ia mengatakan kepada Nona Sai kalau ia sudah kembali. Nona Sai berkata kenapa Hao Chen terluka begitu parah. Hao Chen juga mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Lalu gurunya menghampiri Hao Chen dan memukul Hao Chen karena Hao Chen tahu jalan kembali. Dan Nona Sai sudah menunggu 2 hari 2 malam. Hao Chen pun meminta maaf kepada Nona Sai yang membuatnya khawatir. Hao Chen juga tidak menyangka kalau binatang tunggangannya yaitu Hao Yu evolusinya ternyata menumbuhkan kepala tambahan. Dan kepala yang baru mempunyai mata yang berwarna hijau. Jadi ia memberi nama kepala barunya dengan nama Xiaoxin. Guru Yehua menjelaskan setelah Hao Yu berevolusi, tubuhnya menjadi lebih besar. Dan takutnya sudah tidak kenyang diberi 10 kaleng ikan kering. Lalu Hao Yu pun berubah menjadi kecil dan menghampiri Nona Sai. Hao Chen tahu kalau Hao Yu menyukai Nona Sai. Beberapa waktu kemudian dari alam dewa, salah satu dewa iblis tahu kalau ada nafas Ausenggraven di dunia manusia. Jadi ia menghipnotis dan mengendalikan manusia dengan kekuatannya untuk mencari Hao Yu yang bersembunyi. Dan ia pun berhasil menghipnotis ratusan orang untuk mencari Hao Yu. Kita kembali ke Hao Chen. Di perjalanannya guru Yehua bertanya kepada Hao Chen di saat Hao Chen menghilang apa yang sebenarnya telah terjadi. Hao Chen pun menceritakan tentang Hao Yu yang akan dibunuh karena mereka semua menganggap Hao Yu adalah reinkarnasi Raja Iblis. Tapi Hao Chen menganggap semua itu hanyalah mimpi dan ujian evolusi Hao Yu. Gurunya tahu kalau Hao Yu sudah berevolusi ke tingkat 6 dan itu sangat membantu Hao Chen di saat pertandingan nanti. Di saat guru Yehua mencoba mengecek mana Hao Chen, ia terkejut. Kenapa mana Hao Chen tiba-tiba berubah dari 2001 poin menjadi 2004 poin. Guru Yehua tahu kalau kontrak darah antara ikatan darah yang sebenarnya dan evolusi Hao Yu juga meningkatkan mana Hao Chen. Dan dari Kaisar Dewa Iblis ia bertanya kepada bawahannya apakah ia sudah menemukan Ausenggraven atau reinkarnasi Raja Iblis Hao Yu. Lalu ia mengatakan kepada Kaisar Dewa Iblis untuk tenang saja karena ia sudah mengendalikan manusia dengan teknik garis malaikatnya. Namun Kaisar Dewa Iblis sangat marah karena ia menjawab dengan bertele-tele. Bawahannya menjelaskan kalau ia belum menemukannya karena nafas Hao Yu selalu berubah-ubah. Dan kemungkinan Hao Yu sedang menyembunyikan kekuatannya itu berarti Hao Yu belum dewasa. Tapi Kaisar Dewa Iblis mengatakan kalau ia bisa merasakan nafas Ausenggraven di dunia. Kaisar Dewa Iblis meminta bawahannya pergi ke dunia manusia untuk mencari Hao Yu. Kita kembali ke Hao Chen. Setelah berkultivasi, Hao Chen harus memenangkan 6 pertandingan berikutnya agar bisa masuk ke 16 besar dan melawan Yan Wanzhou lagi. Hao Chen juga sudah tidak mempunyai senjata dan perlengkapan karena telah rusak di saat bertarung dengan penyihir mayat hidup. Selain Yan Wanzhou memiliki tungku roh, tunggangannya juga belum pernah dikeluarkan. Jadi Hao Chen harus menemukan senjata dan perlengkapan lainnya terlebih dahulu sebelum menghadapi kontestan lain. Dan juga harus mempelajari keterampilan baru untuk mengalahkannya. Hari pun telah berganti. Hao Chen berubah tampilan dengan mengganti baju yang diberikan oleh Nona Sai kepadanya. Mereka menuju ke arena pertarungan karena pertandingan akan segera dimulai. Tak lama kemudian kompetisi perburuan iblis babak terakhir di hari keempat pun secara resmi dimulai. Dan pertandingan pertama yaitu Long Hao Chen melawan Huang Yi. Huang Yi adalah penyihir bumi tingkat 5 dan sudah menang 3 kali. Wasit pun memutuskan kedua belah pihak untuk bersiap karena pertandingan akan segera dimulai. Namun sebelum pertandingan dimulai, Huang Yi berkata kepada Hao Chen kalau ia akan memperbaiki perisai Hao Chen yang retak dan rusak. Wasit pun mengatakan kepada Huang Yi kalau itu adalah kompetisi dan apakah Huang Yi yakin kalau ia akan memperbaiki perisai lawan. Huang Yi berkata kalau ia tidak boleh mengambil keuntungan dari orang lain. Hao Chen pun berterima kasih kepadanya. Namun Hao Chen tidak membolehkan Huang Yi memperbaikinya karena akan menguras mananya. Dan jelas itu tidak adil. Wasit juga mengatakan untuk jangan menunda kompetisi dan ia memperbolehkan Huang Yi memperbaiki perisai setelah pertandingan berakhir.
Jadi wasit pun memutuskan untuk pertandingan dimulai. Hao Chen tahu kalau perlengkapan senjatanya tidak lengkap dan mana juga masih terkuras. Jadi ia memutuskan untuk bertanding dengan cepat. Di saat Hao Chen akan menyerang Huang Yi langsung menggunakan sihirnya yaitu sihir magnetik. Dan reaksi itu akan membuat lawan di saat mendekat akan dipantulkan oleh gaya tolakan yang kuat. Hao Chen pun terpental dan ia langsung menggunakan teknik mengunci untuk menyerang Huang Yi. Namun Huang Yi masih dengan mudah mematahkan serangan Hao Chen dengan teknik perlindungan bumi. Lalu Hao Chen mencoba menggunakan teknik Angel Blessing-nya untuk menyerang kembali. Hao Chen tahu kalau tekniknya bisa menahan gaya magnet untuk sementara. Namun Huang Yi merubah gaya tolakan menjadi hisapan dalam sekejap. Dan membuat Hao Chen terhisap oleh kekuatannya. Untungnya, Hao Chen masih bisa menangkis serangannya. Hao Chen tahu kalau Huang Yi memang hebat, jadi Hao Chen menggunakan mana cairnya untuk menyerang Huang Yi. Ia menggunakan tebasan sinar matahari dan 18 tebasan beruntun. Huang Yi juga terkejut, ternyata Hao Chen mempunyai mana cair. Akan tetapi Huang Yi masih bisa menghindari serangan Hao Chen. Karena Hao Chen sudah terlalu banyak menggunakan mana, ia pun mencoba menggunakan tungku roh sucinya yaitu teknik daya tarik. Para tetua tahu kalau tungku roh suci Hao Chen sudah berevolusi dan daya tarik dapat langsung mengontrol musuh. Tapi di sana Hao Chen sangat terkejut karena Huang Yi mengeluarkan tungku roh elemennya dan tungku roh tersebut bernama Ahuang dan membuat Hao Chen langsung terpental. Hao Chen tahu kalau yang dikeluarkan Huang Yi adalah tungku roh elemen. Dan tungku roh elemen itu adalah harta langit dan bumi dan jenis harta paling langka di dunia. Setelah tungku roh elemen yang mengandung energi langit dan bumi mengenali tuannya, ia akan berubah menjadi roh elemental. Yang bisa meningkatkan sihir dan mengurangi penggunaan mana. Dan bisa menggunakan sihir tuannya. Jadi sekarang Hao Chen menghadapi 2 penyihir tingkat 5. Ketua Kesatria Warrior Lauren juga mengatakan kalau tungku roh elemen sangatlah langka di aliansinya. Lalu tungku roh elemen itu pun berubah menjadi golem tanah dan menyerang ke arah Hao Chen. Di sana Hao Chen tahu kalau mananya akan segera habis jika membiarkan Huang Yi melemparkan sihirnya dan dipastikan Hao Chen akan kalah. Hao Chen pun hanya bisa bertaruh dan menyerang ke arah golem tanah tersebut. Jadi Huang Yi meminta tungku rohnya untuk kembali dan menyatukan sihirnya dengan dirinya. Dan menjadikan Huang Yi bisa mengeluarkan sihir tingkat 6. Yaitu teknik sihir bintang langit. Huang Yi tahu kalau sihirnya tersebut adalah sihir terkuatnya dan membuat kehabisan mana. Para tetua mengira kalau pertandingan akan segera berakhir karena sihir tersebut bisa dikatakan melampaui kategori sihir tingkat 6. Ia mengira kalau Hao Chen akan memilih kalah. Akan tetapi di saat Hao Chen tertekan, ia mengeluarkan tunggangannya yaitu Hao Yu. Semua orang pun terkejut, ternyata Hao Chen mengeluarkan tunggangannya. Karena sebelumnya Hao Chen tidak pernah mengeluarkan rekan iblisnya. Tapi mereka juga terkejut melihat rekan iblis Hao Chen hanya hewan kecil yang imut. Para tetua tahu kalau tunggangan kecil Hao Chen itu adalah binatang iblis tingkat 6. Dan para tetua tercengang karena mereka tidak pernah melihat hal seperti itu. Para peserta juga mengira kalau binatang iblis Hao Chen tidak akan bisa menahan sihir tingkat 6. Di sana, Hao Yu pun mengeluarkan kekuatannya dan menyatu dengan kekuatan Hao Chen. Para tetua juga sangat terkejut ternyata Hao Chen mengeluarkan api cahaya. Dan binatang iblis Hao Chen ternyata bisa mengeluarkan atribut ganda, cahaya, dan api. Tetua penyihir juga mengatakan kalau Hao Yu tidak hanya mengeluarkan atribut cahaya dan api, tapi juga ada sihir tingkat 5. Dan itu sangatlah langka. Dan itu binatang iblis dengan 3 atribut. Dan serangan itu sama dengan keterampilan puncak tingkat 6. Seketika, Hao Chen pun menyerang dengan teknik pedang api pembunuh. Dan membuat Huang Yi terpental dan terluka. Hao Chen pun menghampiri Huang Yi dan mengacungkan pedangnya ke arah Huang Yi. Pertandingan pun berakhir dan dimenangkan oleh Hao Chen. Lalu Hao Chen menarik tangan Huang Yi dan berjabat tangan. Para tetua sangat senang karena itu adalah pertandingan yang sangat bagus. Namun rekan iblis Hao Chen yaitu Hao Yu ingin memakan tungku roh elemen Huang Yi di sana.
Di saat Hao Chen dan Huang Yi lengah, Hou Yu langsung memakan tungku roh elemen Huang Yi. Huang Yi pun berteriak dan meminta Hou Yu untuk jangan memakannya. Namun semua itu sudah terlambat. Hou Yu dengan lahap memakan tungku roh elemen Huang Yi. Lalu, bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.